Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar dengan Ibu Ulan ya. Anak-anak semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam kesehatan ya. Nah anak-anak, karena masa pandemi COVID-19 ini belum juga usai, kita harus bisa menjaga kesehatan kita dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. M yang pertama yaitu menggunakan masker, M yang kedua yaitu mencuci tangan dengan air mengalir, M yang ketiga yaitu menjaga jarak, M yang keempat yaitu menghindari kerumunan, dan M yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Berdoa dicukupkan. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN dan SBDP. Materinya itu tentang ungkapan pujian yang disampaikan kepada orang lain, lalu karakteristik nenek dan tarian yang mengandung gerakan meniru gerakan tumbuhan. Nah anak-anak, apakah kalian tahu seperti apa sih gerak tumbuhan? Apa saja sih contohnya? Nah, gerak tumbuhan merupakan gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu terdapat tumbuhan yang tinggi, tumbuhan yang pendek, tumbuhan yang besar, dan tumbuhan yang kecil. Nah, setiap tumbuhan itu tidak dapat berpindah, melainkan dapat bergerak. Nah, geraknya itu jika tumbuhan itu dihinggapi kumbang, lebah, ataupun kupu-kupu, dan tumbuhan itu bisa bergerak jika ditiup oleh angin. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dan macam-macam gerak pada tumbuhan. Nah, di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Nah, gambar yang pertama yaitu ada bunga, yang kedua itu ada gambar pohon kelapa. Nah, gerak yang pada gambar pertama itu, gerak tumbuhan pada gambar pertama yaitu jika tumbuhan seperti pohon bunga dihinggapi kumbang atau jenis hewan lainnya, maka tangkainya itu akan berayun-ayun. Nah, lalu gambar kedua itu ada pohon kelapa. Nah, pohon kelapa itu ditiup angin sehingga daunnya itu akan melambai-lambai. Nah, anak-anak, yang selanjutnya yaitu mengenai gerak anggota tubuh yang menirukan gerakan tumbuhan. Nah, yang pertama yaitu ada tumbuhan rendah. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, lalu yang kedua ada tumbuhan tinggi. Contohnya seperti ini, yaitu tangannya ke atas. Nah, yang ketiga yaitu ada bertangkai lebar, tangannya, tangan kiri dan tangan kanannya dikesampingkan seperti ini. Lalu yang ketiga yaitu ada tangkai berayun. Nah, tangan keduanya itu seperti mengayun-ayun seperti itu. Nah, lalu yang kelimanya yaitu ada menjulang ditiup angin. Tangannya ke atas lalu digoyang-goyangkan. Nah, yang keenam yaitu menguncup. Nah, badannya itu agak sedikit dibungkukkan. Nah, anak-anak, gerak anggota tubuh tadi bisa kita gerakan ya. Coba perhatikan ibu dan anak-anak bisa berdiri sambil mencontohkan gerakan yang ibu contohkan. Nah, yang pertama yaitu ada gerak tumbuhan rendah. Contohnya yaitu seperti ini. Agak sedikit membungkuk ke bawah. Seperti ini ya anak-anak. Nah, ini adalah gerak tumbuhan rendah. Nah, lalu yang kedua yaitu ada tumbuhan tinggi. Tumbuhan tinggi itu tangannya ke atas ya anak-anak. Seperti ini. Nah, ini adalah gerak tumbuhan tinggi. Nah, yang ketiga yaitu ada bertangkai lebar. Bertangkai lebar itu adalah tangan kiri dan kanannya kita kesampingkan. Nah, seperti ini. Ini gerak tumbuhan bertangkai lebar. Nah, anak-anak, yang selanjutnya yaitu tangkai berayun-ayun. Nah, gerakannya seperti ini. Tangannya seperti ini anak-anak, lalu kita ayun-ayunkan seperti ini. Lalu yang selanjutnya yaitu gerakan menjulang ditiup angin. Tangannya ke atas tapi kita goyang-goyangkan ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti ini. Lalu yang selanjutnya menguncup. Gerakan menguncup seperti ini ya. Badannya agak sedikit membungkuk seperti ini. Ini menguncup. Oke. Nah anak-anak, di sini ibu punya contoh tarian gerak tumbuhan pohon cemara. Anak-anak coba perhatikan ya. Nah anak-anak juga boleh mengikuti gerakan pohon cemara tersebut. Ketika angin lalu
Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai mata pelajaran PPKN, yaitu mengenai ungkapan pujian. Nah, ungkapan pujian itu apa sih? Nah, ungkapan pujian yaitu merupakan ungkapan yang menyatakan sesuatu yang positif tentang seseorang dengan tulus dan sejujurnya. Nah, ungkapan ini diucapkan agar seseorang itu merasa tersanjung dan senang. Nah, sehingga dapat memberikan motivasi kepada orang yang kita puji atau orang yang dipujinya. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini ada contoh-contoh ungkapan pujian. Nah, lihat di sini ada gambar, ada dua orang anak. Nah, yang pertama yaitu ada bernama Nisa dan juga Siti. Nah, Siti ini itu habis menggambar mengenai tumbuhan. Nah, lalu Nisa itu memuji gambarnya Siti. Nah, ungkapan pujiannya itu seperti ini. Siti, hasil gambar tumbuhan kamu bagus sekali. Aku kasih jempol buat kamu, kata Nisa. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ibu dan juga anak di sini. Nah, ibunya itu sedang memuji anaknya karena anaknya sudah memasak telur. Nah, ungkapan pujiannya yaitu seperti ini. Telur masakan kamu enak sekali, Nisa. Garamnya pas. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini ada Nisa sedang bernyanyi lalu dilihat oleh teman-temannya. Lalu ada salah satu temannya yang memuji Nisa dengan ungkapan pujian seperti ini. Subhanallah, suaramu merdu sekali, Nisa, kata Didin. Nah, yang selanjutnya di sini ada seorang guru dan juga dua orang anak yang sedang menari. Nah, di sini ibu gurunya itu sedang memuji kedua orang anak ini. Nah, ungkapan pujiannya yaitu seperti ini. Sinta, Edo, gerakan tarian kalian bagus sekali, terlihat lincah dan tidak kaku, kata ibu guru. Nah, anak-anak, lalu di sini ada lagi gambar dua orang anak sedang mengerjakan matematika di depan kelas. Lalu si cowok ini, anak laki-laki ini memberi pujian kepada anak wanita ini dengan ungkapan pujian seperti ini. Wah, Nisa, kamu pintar sekali matematikanya, kata Didin. Nah, yang selanjutnya di sini ibu ada teks cerita yang berjudul Kegemaran Siti. Nah, ibu akan membacakannya, anak-anak semua perhatikan ya. Nah, Siti mempunyai kegemaran atau hobi menari. Siti sering menari-nari di depan kaca dan tidak sengaja teman Siti yang bernama Sinta datang ke rumah dan ternyata sedang melihat Siti menari. Gerakan tari Siti sangat lincah dan bagus sekali. Siti sedang menari menirukan gerakan tumbuhan dengan menggunakan selendang yang diikatkan di pinggangnya. Siti, gerakan tari kamu bagus sekali, sangat lincah dan tidak kaku, kata Sinta. Lalu, Siti, selendang yang kamu gunakan cocok sekali untukmu, sehingga kamu terlihat cantik, kata Siti. Nah, Siti pun merasa senang dan langsung mengucapkan terima kasih kepada Sinta. Nah, dari teks contoh cerita ini, mana sih yang dimaksud ungkapan pujian? Nah, ungkapan pujiannya itu adalah, Siti, gerakan tari kamu bagus sekali, sangat lincah dan tidak kaku, kata Sinta. Nah, itu merupakan ungkapan pujian ya anak-anak. Nah, lalu di sini ada lagi ungkapan pujian yang satu lagi yaitu Siti, selendang yang kamu gunakan cocok sekali untukmu sehingga kamu terlihat cantik, kata Sinta. Nah, jadi di dalam teks cerita ini terdapat dua ungkapan pujian. Yang pertama yaitu Sinta memuji Siti karena tariannya bagus dan juga lincah. Yang kedua yaitu Sinta memuji Siti karena memakai selendang hingga Siti itu terlihat cantik. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini kita akan belajar mengenai PPKN dengan materi karakteristik nenek. Nah, sebelumnya anak-anak tahu kan apa sih itu keluarga? Ya, keluarga itu merupakan orang-orang terdekat dan biasanya tinggal serumah. Di dalam keluarga itu ada ayah, ibu, nenek, kakek, anak dan juga saudara-saudara lainnya seperti paman dan juga bibi. Nah, setiap masing individu di dalam keluarga itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya anak-anak. Nah, keragaman karakteristik atau bentuk-bentuk karakteristik itu ada apa saja sih? Yang pertama ada keragaman ciri fisik. Yang kedua yaitu ada keragaman kegemaran. Yang ketiga yaitu ada keragaman sifat. Nah, untuk keragaman ciri fisik itu seperti apa? Seperti warna rambut, misalkan rambutnya itu berwarna putih, berwarna hitam, berwarna merah atau lain sebagainya. Yaitu selain itu ada ciri fisik dari tinggi badannya seperti tinggi atau pendek, lalu berat badannya gemuk atau kurus, lalu dari hidung, dari mata, apakah orang itu kacamata atau tidak. Nah, lalu dari badannya misalkan kalau nenek-nenek kan badan itu membungkuk atau tidak. Nah, seperti itu. Lalu untuk keragaman kegemaran. Nah, kegemaran itu biasanya hal-hal yang ia lakukan yang menurut ia suka, misalkan seperti
orang itu suka melukis atau menyiram tanaman, atau dia itu gemar memasak, atau dia itu gemar belanja dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini ada keragaman sifat. Nah, keragaman sifat ini itu bisa baik, bisa buruk juga. Nah, misalkan keragaman sifatnya itu penyayang, penyabar, dermawan, tidak pelit, lalu galak, pelupa. Dan kalau misalkan nenek-nenek itu biasanya suka kembali ke sifat kita yang masih anak-anak ya, anak-anak seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini, seperti apa sih karakteristik nenek? Nah, karakteristik nenek itu, nah di sini ada cerita mengenai Nek Tini. Nah, Ibu bacakan ya ceritanya. Nah, di sini Siti memiliki nenek bernama Netini. Netini ini memiliki rambut berwarna putih, badan sedikit membungkuk, kulit keriput, dan berjalan menggunakan tongkat. Nenek Siti pun memiliki kegemaran menyirami tanaman, merawat tanaman, dan memasak untuk cucunya. Selain itu, Nenek Siti yang bernama Netini ini memiliki karakter atau sifat seperti lembut, penyayang, terkadang galak, tegas, dan juga pelupa. Setiap anggota keluarga memiliki karakter yang berbeda-beda, termasuk Netini ini. Nah, anak-anak, dari cerita ini yang termasuk keragaman karakteristik itu ya, dari segi fisik, yaitu di sini Netini ini memiliki rambut berwarna putih, lalu badannya itu sedikit membungkuk, lalu kulitnya itu keriput, dan berjalannya itu menggunakan tongkat. Nah, kalau misalkan dari segi keragaman karakteristik kegemarannya itu, yaitu Netini itu gemar menyirami tanaman, lalu gemar juga merawat tanamannya dan memasak untuk cucunya. Nah, selain itu untuk kegemaran dari sifatnya itu, Netini memiliki karakteristik seperti lembut, penyayang, terkadang galak, tegas, dan juga pelupa. Nah, yang selanjutnya di sini ada karakteristik baik dan buruk dari Netini ini. Nah, karakter baik. Nah, Netini ini tadi sudah disebutkan karakternya itu penyayang terhadap cucu-cucunya, yaitu mengayomi cucu-cucunya, lalu tidak pelit, lembut. Nah, sedangkan karakter buruknya itu kembali ke masa kanak-kanak dan kadang pelupa. Biasanya nenek-nenek itu pelupa ya, karena faktor usianya juga sudah tua. Nah, di sini Ibu ada sedikit tugas yang harus anak-anak kerjakan. Di sini kalian harus membuat kalimat ungkapan pujian yang disampaikan kepada orang lain. Lalu anak-anak menyampaikannya dengan lisan dan divideokan ya anak-anak. Thank you. Sekian pembelajaran dari Ibu. Jika anak-anak ada yang tidak dimengerti, boleh tanyakan ke Ibu melalui WhatsApp ya. Nah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.